Di bentangan samudra yang luas, di mana biru pekat bertemu cakrawala tak berujung, bersemayamlah makhluk agung yang mengarungi lautan dengan keanggunan tak tertandingi. Paus bungkuk atau Megaptera novaangliae. Namanya sendiri, sirip sayap besar, sudah mengisyaratkan keberanian dan keindahan fisiknya. Namun, di balik postur raksasanya yang kadang terlihat canggung di permukaan, tersembunyi kecerdasan, kompleksitas sosial, dan pola hidup nomaden yang memukau. Arsitekturnya yang unik dan gerakan yang menipu. Paus bungkuk mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang khas. Punggungnya yang membungkuk, sirip dada atau fluk yang panjang menjuntai hingga sepertiga panjang tubuhnya, serta punuk kecil di dekat sirip punggung menjadi ciri pembeda yang jelas. Sirip dadanya yang luar biasa panjang ini dihiasi dengan tuberkel semacam tonjolan kecil yang unik, bukan hanya sekadar ornamen. Tuberkel ini membantu mengurangi hambatan air dan meningkatkan kemampuan manuver paus, menjadikannya perenang yang lincah meskipun ukurannya masif. Beratnya dapat mencapai 25 hingga 40 ton, dengan panjang rata-rata mencapai 12 hingga 16 meter. Namun, keunikan paus bungkuk tidak berhenti pada penampilannya. Gerakannya di dalam air, terutama saat berburu, adalah tarian yang memukau. Mereka dikenal dengan jaring gelembung atau bubble net feeding yang spektakuler. Sekelompok paus bungkuk akan berenang dalam lingkaran, mengeluarkan gelembung udara dari lubang sembur mereka, membentuk dinding atau jaring gelembung yang memerangkap kawanan ikan atau krill. Begitu mangsa terkonsentrasi di dalam jaring gelembung, paus-paus ini secara serentak akan melesat ke permukaan dengan mulut terbuka lebar, melahap ribuan organisme kecil dalam satu santapan. Ini adalah salah satu contoh kerjasama sosial paling kompleks di dunia hewan laut. Nyanyian samudra yang memukau. Salah satu fakta paling menarik dan misterius tentang paus bungkuk adalah nyanyian mereka yang rumit dan menghipnotis. Pejantan paus bungkuk menghasilkan serangkaian suara yang terstruktur, sering disebut sebagai lagu, yang dapat berlangsung selama 10 hingga 20 menit dan diulang berjam-jam. Nyanyian ini terdiri dari berbagai tema, frasa, dan motif yang bervariasi. Para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami tujuan pasti dari nyanyian ini, tetapi teori yang paling dominan adalah bahwa lagu-lagu ini digunakan untuk menarik pasangan, menunjukkan dominasi, atau bahkan sebagai bentuk komunikasi navigasi di lautan luas. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bagaimana lagu-lagu ini dapat menyebar dan berkembang di antara populasi paus yang berbeda, menunjukkan adanya transmisi budaya yang unik. Sebuah lagu hit yang dimulai di satu wilayah dapat nyebar ke seluruh Samudra Pasifik dalam beberapa tahun. Paus bungkuk adalah pengembara sejati. Mereka menjalani kehidupan yang didominasi oleh migrasi tahunan yang epik, menempuh ribuan kilometer antara daerah makan di perairan kutub yang kaya nutrisi dan daerah berkembang biak di perairan tropis yang hangat. Selama musim panas di kutub, baik Arktik maupun Antartika, paus bungkuk memanfaatkan kelimpahan krill dan ikan-ikan kecil. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk makan sebanyak-banyaknya, membangun cadangan lemak yang vital untuk perjalanan panjang dan musim kawin. Disinilah, mereka terlihat paling aktif dalam jaring gelembung yang telah disebutkan sebelumnya. Menjelang musim dingin, naluri purba memanggil mereka untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer menuju perairan tropis yang dangkal dan hangat. Disinilah mereka akan kawin dan melahirkan anak-anak mereka. Perairan yang tenang dan hangat ini memberikan perlindungan bagi anak paus yang baru lahir, yang masih rentan terhadap predator dan cuaca dingin ekstrim. Selama di perairan berkembang biak, paus bungkuk hampir tidak makan, hidup dari cadangan lemak yang mereka kumpulkan selama musim panas. Perjalanan migrasi ini adalah salah satu migrasi mamalia terpanjang di dunia. Seekor paus bungkuk individu dapat menempuh jarak lebih dari 8.000 kilometer dalam setahun. Bagaimana mereka menavigasi lautan yang luas tanpa peta atau kompas? Para ilmuwan menduga mereka menggunakan medan magnet bumi, posisi matahari dan bintang, serta memori topografi dasar laut untuk menemukan jalan mereka. Paus bungkuk memiliki penyebaran global, ditemukan di semua samudra utama, dari perairan kutub hingga tropis. Meskipun tersebar luas, populasi mereka dibagi menjadi beberapa stok yang berbeda berdasarkan pola migrasi dan daerah berkembang biak mereka. Secara umum, mereka dapat ditemukan di Samudra Pasifik, termasuk pesisir barat Amerika Utara yaitu Alaska, Hawaii, Meksiko, pesisir timur Asia di Jepang, Korea, dan perairan Oceania.
wilayah Australia, Selandia Baru, Polinesia. Untuk Samudra Atlantik, termasuk pesisir timur Amerika Utara yaitu New England, Islandia, Greenland, Norwegia, dan perairan pesisir Afrika di Tanjung Verde. Dan di Samudra Hindia, termasuk pesisir timur Afrika yaitu Madagaskar, Maladewa, dan perairan Australia Barat. Dan di Samudra Antartika sendiri, sebagai daerah makan utama bagi banyak populasi. Meskipun status konservasinya telah membaik berkat moratorium perburuan paus global, paus bungkuk masih menghadapi berbagai ancaman. Meningkatnya lalu lintas kapal di jalur migrasi mereka dapat menyebabkan tabrakan fatal. Jaring dan tali pancing yang ditinggalkan atau hilang di laut dapat menjerat paus, menyebabkan cedera serius atau kematian. Peningkatan kebisingan dari kapal, eksplorasi minyak dan gas, serta sonar militer dapat mengganggu komunikasi paus dan kemampuan mereka untuk menemukan makanan atau pasangan. Pemanasan global dapat memengaruhi ketersediaan krill dan ikan kecil, mengancam sumber makanan utama paus bungkuk. Simbol harapan dan tanggung jawab kita. Paus bungkuk adalah makhluk yang luar biasa, simbol keindahan dan ketahanan alam liar. Keberadaannya mengingatkan kita akan keajaiban lautan dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dari nyanyian mereka yang misterius hingga migrasi epik mereka, paus bungkuk terus menginspirasi kekaguman dan penelitian. Upaya konservasi yang berkelanjutan, termasuk pengaturan lalu lintas kapal, pengembangan alat tangkap ikan yang lebih aman, pengurangan polusi suara, dan mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk memastikan bahwa balada Samudra Paus Bungkuk akan terus bergema di lautan untuk generasi yang akan datang. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjaga bagi raksasa-raksasa lembut ini, memastikan mereka dapat terus mengarungi samudra dengan bebas dan harmonis, meneruskan kisah hidup nomaden mereka yang megah. Jangan lupa like, komen, ataupun subscribe-nya.